Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Aryadi dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, untuk materi ini adalah panas lebur es dan panas penguapan air. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan-tujuannya. Tujuan dari praktikum ini agar tiap-tiap kelompok mampu yang pertama menentukan kapasitas panas yang dibutuhkan untuk meleburkan suatu es dan panas yang dibutuhkan untuk merubah fase cair menjadi uap. Yang kedua adalah memahami faktor apa saja yang mempengaruhi siklus perubahan fase suatu zat cair, dan yang terakhir adalah melakukan analisis data dan memberikan kesimpulan sesuai dengan praktikum kelompok tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Saputra, Prodi Teknik Sipil dengan NIM D100-200-256. Di sini saya akan menyampaikan materi dari panas lebur es dan panas penguapan air. Di sini saya akan menyampaikan alat dan bahannya. 1. Kalorimeter. 2. Es dengan massa tertentu. 3. Kalorimeter dengan kawat pemanas. 4. Neraca. 5. Termometer. 6. Voltmeter. 7. Ampere water. 8. Stopwatt. 9. Kabel. 10. Bejana pemanas. 11. Alat pemanas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Isajar Sadila Ramadhani, NIM D100-200-254. Saya akan menjelaskan prosedur pelaksanaan panas lebur. Yang pertama, menimbang massa kalorimeter kosong. Yang kedua, mengambil air dari keran kurang lebih setengah gelas kalorimeter. Yang ketiga, menimbang massa campuran air dan kalorimeter. Yang keempat, mengurangi massa campuran dengan massa kalorimeter kosong sehingga diperoleh massa air. Yang kelima, mengukur suhu awal air dengan termometer. Yang keenam, menimbang massa es dengan cara yang sama. Yang ketujuh, mengukur suhu es dengan termometer digital. Saya Muhammad Reza Pahlavi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan dalam panas penguapan, yaitu 1. Menimbang massa kalorimeter yang dilapisi plastik bening. 2. Mengambil air yang telah dipanaskan kurang lebih 3/4 dari tinggi kalorimeter. 3. Menimbang massa air dalam kalorimeter dengan neraca. 4. Mengukur suhu awal dari air tersebut dengan termometer. 5. Menutup dan memanaskan kalorimeter dengan kawat pemanas. Kemudian menghidupkan amperemeter dan voltmeter. 6. Menyalakan stopwatch selama 10 menit. 7. Mengamati angka yang tertera di amperemeter dan voltmeter pada menit ke-10. Kemudian mencatat hasilnya pada tabel data hasil perhitungan. 8. Mengukur suhu air setelah pemanasan dengan termometer. 9. Membuka tutup kawat pemanas, menghilangkan uap air pada dinding kalorimeter dengan lap. Nimbang massa air akhir, kemudian mencatat hasilnya pada tabel data hasil percobaan. 10. Menghitung selisih massa awal dan akhir air, kemudian mencatat hasilnya pada tabel data hasil pengamatan. Di sini saya juga akan menyampaikan salah satu materi, yaitu materi landasan teori. Kalor adalah sesuatu yang berpindah di antara sistem dikarenakan akibat perbedaan temperatur. Keadaan fase zat di alam ada 3 fase, yaitu cair, padat, dan gas. Zat-zat itu dalam kondisi-kondisi temperatur dan tekanan tertentu mengalami 3 fase tersebut. Misalnya, air juga mengalami hal seperti itu, yaitu dalam keadaan padat, keadaan cair, dan gas atau uap. Transisi dari suatu fase ke fase lainnya disertai dengan pelepasan atau penyerapan panas dan seringkali disertai juga perubahan volume. Sebagai contoh, andaikan sebongkah es diambil dari kulkas dengan suhu misal minus 5 derajat Celcius, dan sedangkan dengan cepat es dimasukkan ke dalam suatu bejana pemanas yang dilengkapi dengan termometer untuk mengukur temperaturnya dengan penambahan panas yang teratur.
maka akan tampak termometer naik secara teratur sampai suhu 0 derajat Celcius. Setelah itu, es tersebut akan berubah menjadi cair atau dengan kata lain es mencair. Di sini terjadi perubahan fase dari padat menjadi cair. Kenaikan temperatur berhenti karena panas seluruhnya dipakai untuk mencair. Setelah es mencair seluruhnya, temperatur perlahan-lahan naik kembali. Kenaikan yang terjadi akan lebih lambat dari sebelum mencair sebab panas jenis dari air lebih besar daripada panas jenis es. Kenaikan temperatur air juga berhenti pada suhu plus minus 100 derajat Celcius. Pada tekanan udara 1 atm dengan tekanan udara yang berbeda akan diikuti titik didih air yang berbeda-beda pula. Temperatur akan tetap 100 derajat Celcius sampai air menjadi uap seluruhnya dan seterusnya hingga superheated jika diberikan panas terus-menerus. Titik lebur atau titik beku air dan titik didih nampak jelas pada grafik di bawah ini.